Halo, ketemu lagi dengan saya Om Ijal. Kali ini kita akan membahas tentang efek samping dari phantom power terhadap instrumen. Sebenarnya phantom power sendiri itu tidak ada efek samping merusak ya, kalau bukan karena human error. Kenapa bisa begitu? Oke, kita akan bahas satu persatu. Sini tak jelasin. Jadi gini teman-teman, kemarin ada seorang teman saya, seorang basis yaitu Mas Dery, nge-DM curhat bahwa bassnya problem, yaitu bassnya itu padahal sudah diganti baterainya, tapi preampnya tetap berbet atau seperti baterai yang habis. Membaca dari DM Mas Dery tersebut, ternyata saya bisa mengambil kesimpulan bahwa bassnya itu terkena phantom power dari outlet tempat dia bekerja, yaitu sebagai basis reguler. Kenapa bisa begitu? Ayo sini tak jelasin di sini ya. Oke. Nah, jadi di sini saya sudah menyiapkan beberapa contoh barang, yaitu ini adalah salah satu preamp bass yang bisa saya kasih contoh. Terus di sini ada mixer, di sini ada DI box atau direct injection, lalu kabel XLR yang biasa teman-teman gunakan di mikrofon, dan kabel instrumen ya. Jadi begini, penyebabnya itu adalah setiap tempat itu memang pemberlakuan sound systemnya biasanya beda-beda ya, mungkin karena pengetahuan tentang sound system itu sendiri kurang ya. Jadi ada beberapa outlet yang pernah saya temukan yaitu menggunakan kabel XLR ini yang ujungnya ini diubah ke jack PS. Sebenarnya nggak salah ya teman-teman, boleh. Hanya saja kemungkinan waktu menyolder sambungan kaki atau pinnya ini itu yang tidak tepat. Ini yang menyebabkan terjadinya arus listrik 48 volt masuk ke preamp sehingga jebol karena terkena 48 volt. Seharusnya jangan begitu. Kalau menggunakan XLR itu jangan sampai phantom powernya dipencet. Apabila terjadi seperti itu, atau misalnya bertemu dengan outlet atau sound system yang model seperti ini, lebih baik teman-teman menggunakan yang namanya direct box ya. Jadi sedia direct box di mana outputnya yang harusnya masuk ke mixer itu dimasukkan ke sini. Nah, jadi instrumen dari gitar dan bass itu masuk ke sini. Ini kita colokkan ke sini instrumen. Ya. Ini jauh lebih aman untuk gitar dan bass kalian. Dan juga di mixernya juga jauh lebih aman. Jadi walaupun di sini misalnya dipencet phantom atau tidak, itu tidak berpengaruh karena sudah ada filternya atau pengamannya, yaitu si direct box. Begitu teman-teman. Nah, nanti juga saya akan tunjukkan kenapa sebenarnya siapa ini kabel XLR ini membuat korslet atau membuat rusak preamp. Itu penyebabnya itu adalah beda solderan kakinya. Nah, itu nanti akan saya jabarkan melalui gambar berikutnya ya. Nah, bisa dilihat teman-teman pada gambar ini, pin 1 dan pin 3 dikoneksikan lalu disambungkan ke bagian sleeve pada jack PS. Sedangkan pin nomor 2 disambungkan ke bagian tip pada jack PS tersebut. Ini adalah koneksi dari jack XLR ke jack PS. Berikut cara membaca pin jack XLR. Ini pin 1
pin nomor 1, pin nomor 2, pin nomor 3. Pin nomor 1 ini ground, pin nomor 2 ini hot, pin nomor 3 ini cold atau bisa disebut netral atau negatif. Nah, dari penjelasan tadi, teman-teman bisa lihat bahwa di kaki pin nomor 2 dan nomor 3 itu selalu dialiri oleh listrik 48 volt DC di saat phantom power di posisi on. Itulah yang mengakibatkan preamp bass dan pickup bisa menjadi rusak. Sangat fatal sekali ya teman-teman. Jadi mohon kiranya teman-teman lebih care terhadap instrumen atau jalur jaringan perkabelan yang teman-teman gunakan di outlet ya. Jangan sampai teman-teman mengeluarkan biaya lebih untuk perbaikannya. Jadi teman-teman, bila ternyata di outlet tempat kalian main itu tidak ada DI seperti ini, direct box, terus dari outlet kalian hanya diberikan jack saja, langsung tinggal colok, yang ternyata langsung coloknya ke mixer, mohon lebih diperhatikan ya, ujungnya ini apakah berupa XLR seperti ini yang ke mixer atau berupa PS. Jadi kalau XLR seperti ini hati-hati ya, karena akibatnya bila kalian tidak memperhatikan, kita nggak tahu ya mixer yang digunakan itu apakah phantom powernya hidup atau tidak. Karena ada beberapa mixer yang phantom powernya berdasarkan line atau phantom powernya yang begitu dipencet semua line hidup phantom powernya. Efek sampingnya adalah lama-kelamaan preamp kalian akan jebol, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya bass pasif atau gitar yang pasif yang tidak melalui efek, biasanya tuh gitar yang langsung colok ya, itu lama-lama pick up tidak akan berbunyi alias magnetnya menjadi netral. Itu efek samping daripada phantom power ya. Jadi phantom power itu cukup merusak kalau kita tidak mengetahui kegunaannya dan peruntukannya. Semoga penjelasan saya tadi bisa membuat kalian lebih care terhadap peralatan dan instrumen gitar maupun bass maupun peralatan musik yang lainnya. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa, thank you.